Tujuan kedua, setelah hasil berbicara diskusi dengan founder, dengan penasehat dan jajaran nasional, tujuan kedua kita adalah soft launching. Oke teman, sudah hadir Bapak Ketumnas kita ya teman ya. Luar biasa ya nih ya. Wah, saya nggak perlu baca komentar di situ, tapi saya baca komentar langsung di sini teman ya. Tapi nggak kelihatan sih sebenarnya komentar. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal dari kita, salam kenal dari kami. Saya yang membawakan podcast ini tanpa rekayasa dan tanpa disetting atau gitu temennya. Karena begini Pak Tanpa Mahendra Jo gimmick tadi, ya. iya kan juga namanya juga ngoceh, ngobrol receh bareng PRCI yaitu Ketumnasnya ya kan. Wah ini Siap. hal yang sangat spesial banget buat kita juga. Dan tanpa berpanjang-panjang, tanpa berlebar-lebar, tanpa berbulat-bulat, jangan ngomong bulat di depan Pak Ketumnas ya. Jadi mohon maaf. Oke, satu lagi 50 mata, kita langsung tanya tadi. Ada yang bertanya dari MHD. Siregar, liquidnya rasa apa tuh? Ntar malah endorse lagi. Saya pakai rasa alpukat. Rasa alpukat teman ya. Itu hanya untuk sekedar pertanyaan-pertanyaan biasa. Tapi yang pertanyaannya yang resmi, silakan kalian sertakan hashtagnya Waketumnas PRCI, hashtag Waketumnas PRCI. Ingin bertanya, ini, bagaimana perjalanannya? Ini pertanyaan tentang perjalanan ya, teman. Perjalanan dan prepare-nya ini Pak Ketumnas, bukan tentang hal yang lain. Karena tentang hal yang lain itu bukan ada di sini, bukan ada di streaming saat ini. Saat ini kita bertanya hanya fokus ke perjalanan touringnya. Dan tujuannya mungkin ada yang tanya apa, ya kan? Silahkan ditanya. Dimulai dari VNC Bengkulu yang bertanya, perjalanannya berapa lama Om? Tidurnya ada hotel merah putih nggak? Tanya. Itu dari VNC Bengkulu. Perjalanannya berapa lama? Tidurnya ada hotel merah putih apa enggak? Katanya. Monggo dijawab. Kalau perjalanan sih saya berangkat itu hari Sabtu, Jumat sore. Jumat sore Jumat saya sore. berangkat. Ya, Jumat sore berangkat. Itu malamnya saya rest di Bagan Batu. Bagan Batu. Di Bagan Batu. Di tempatnya ada kemarin jumpa kita sama Om Arto. Om Arto. Om Arto. Anak mana tuh? Ya, Om Arto. Itu FRCI Ranto Prapat, cuman lagi di Bagan Batu. Oh. Bagan Batu itu kota terakhir sebelum perbatasan Riau dan Sumatera Utara. Dari Pekanbaru kurang lebih 5 atau 6 jam. Nah, paginya kita gas lagi, malam sampai di Kota Medan. Di Kota Berarti Medan sampai di Kota Medannya malam tuh? Malam kita sampai Kota Medan. Habis maghrib, tepatnya habis maghrib. Jam-jam 7. Maghrib. Kita sampai di Kota Medan, kita rest, karena kebetulan teman seperjalanan saya tankinya bocor, rembes, jadi perbaiki sama teman-teman VRC Medan. Dan paginya kita gas lagi. Pesa di kiri-kiri. Iya. Jadi nyampe nyebrang. Begitu. Oh, nyebrang juga teman-teman. Iya, jelas nyebrang. Kan Pulau W. Pulau W ya kan, jelas nyebrang lagi Mas. Ini Pak Mas. Iya. Dadah aja pertanyaannya. Hari Senin pagi kita nyebrang kemarin. Dari Robi, berapa lama jarak tempuhnya Pak Ketum? Humas VRCI, semoga selamat sampai tujuan pulangnya. Berapa lama jarak tempuhnya Om? Dari Pekanbaru mungkin yang dimaksud sini, dari Pekanbaru ke Sabangnya, berapa lama tuh jarak tempuhnya?
Jarak tempuh kurang lebih 2.400 kilo. 2.400 kilo. Kurang lebih ya kalau nggak salah ya. Soalnya dari Kurang dari lebih. dari Pekanbaru ke Medan, sorry 1.400 ya 1.400 ya 1.400 kiloan 1.400 kilo ya. 1.400 kilo ya. Nyebrangnya berapa kali, Pak? Nyebrang sekali. Nyebrangnya sekali. Kapal jangan hitung kilometernya. Oh iya, hitungan kilometer Kilometer kapal kapal sama darat beda ya. jangan dihitung. Iya, iya benar. Soalnya kan motor mati ya, nggak mungkin Bapak itu muter-muter dalam kapal. Berapa dari Rizal Mandai? Berapa habis BBM dari PKU ke Sabang? Dari Pekanbaru ke Sabang, habis BBM-nya berapa tuh? Detail banget nih orang nanyanya. Mantap. Rizal itu ada planning mau jalan. Soalnya kemarin kan Oh, kita ada planning juga sama dia jalan. Udah planning lama sih sama Rizal Mandai, sama Kang Asep Bukit Tinggi, sama Mei Lubuk Linggau. Cuma dengan catatan bawa istri. Tapi ternyata mereka tidak ini ya tidak berkesempatan untuk ikut. Akhirnya saya berangkat sendiri dari RCI. Nah untuk estimasi biaya minyak, untuk minyaknya hingga saat ini eh, kurang lebih 450 450 ribu rupiah 450 dari Pekanbaru ya, ke Sabang. itu pergi aja Baru pergi. baru pergi karena posisi mesin sudah ya tidak standar lah, tidak standar, Oh, makanya boros, makanya hitungannya tinggi jadinya. berarti kalau untuk yang standarnya sekitaran 300 lah ya. Oh, perginya ya, sekitaran 300. Lebih 300. Ya. Yeah. Oke, itu Bang Rizal ya. Berapa liter BBM katanya? Itu hitungannya pertalite ya, saya belum Oh, ada hitungannya ini, pertalite. belum ada pakai bensin pertalite. Oke, jadi buat BBM-nya karena mesinnya sudah nggak standar lagi, mesin Bapak itu mas kita itu udah nggak standar lagi, mungkin udah pakai mesin mobil ya tentu. Makanya 450.000 itu udah pergi aja ya. Itu tanpa pakai mesin apa sih namanya? Apa sih? Buat kelapa. Oke, kita lanjut pertanyaan. Jadi buat BBM-nya teman-teman jangan tanya lagi karena itu sudah ya estimasinya sekitaran 600 untuk standar, 450 itu yang buat perginya doang. 600 yang itu saya harus pulang pergi lah, kira-kira begitu teman-teman. Ya kalau mesin standar 600-an lah. Iya, sekitaran begitulah. PP 600 kalau mesin standar. Ya. Benar. Oke, kita lanjut ke Bang Irfan Maulana. Pertanyaannya dari suka duka di perjalanan ke Sabang apa aja? Nah, saya juga kepo nih, Son. Suka duka dalam perjalanannya. Ya, orang touring pasti ada suka duka. Seneng, waduh kena hujan kemarin nih, basah sampai dalam sempak. Kalau kita mulai dari mana dulu nih? Sukanya atau dukanya? Sukanya dulu dong, dukanya mah. Dukanya dulu. Kalau sukanya ya karena kita hobinya jalan ya, journey. Jadinya setiap perjalanan itu menyenangkan. Sangat menyenangkan setiap perjalanan. Benar. Itu sukanya. Pastinya karena kita bisa jumpa sama VRCI yang lain, bisa jumpa dengan bakers yang non VRCI juga kan gitu. Kita bisa nambah wawasan, bisa lihat sesuatu yang belum pernah kita lihat di kota kita pastinya. Iya, itu dia. Indonesia itu indah, Bang, ya kan? Oh, Indonesia itu indah, bro. Mantap, bro, ya kan? Terus dukanya apa nih? Berbicara Kalau duka jangan dimasukin dukanya, hati, tapi jadikan pengalaman. kalau dukanya sih kemarin setelah dari Ulegle, kemarin kan sempat rest di daerah Ulegle, daerah Pidijaya. Pidijaya. Pidijaya itu ya sempat ngopi di situ sama teman-teman di Pidijaya. Kita baru lepas itu 3:30 subuh.
setengah 4 setengah subuh. 4 subuh. Ya, baru kita pamitan dari Pidijaya setengah 4 subuh. Karena rencananya kan ngejar kapal pagi di Banda. Iya, iya. Karena dari Pidijaya ke Banda itu kurang lebih 3 atau 4 jam. Jam 3 pagi, ternyata setelah lepas dari Pidijaya, shockbreakernya lepas. Shockbreaker motor siapa tuh? Shockbreaker belakang. Sebelah Motor kiri. Bapak? Iya, shockbreakernya lepas setengah 4 subuh. Jadi ya harus masang sendiri lagi kan. Dibantu sama Om Bobby dari Bobby HTML mana? yang perjalanan. Dari HTML, Pak. Oh, TML. Tiger ya, Tiger ya. Iya. Ya, Honda Tiger mailing list. Saya kan berjalan berdua dengan beliau. Beliau itu koordinator wilayah HTML untuk Riau. Luar biasa ya, support dari bikers lain pun ke PRC-nya itu nyata, benar-benar nyata gitu. Jadi bukan cuma sekedar kata-kata aja ya ternyata ya. Iya, PRC cuman benar-benar nyata. senengnya, Hah? senengnya juga pas bongkaran itu sih, pas bongkaran itu teman-teman Pidijaya merapat, bantuin juga. Oh, merapat. Rapat. HTML-nya. Rapat. Enggak, bukan. Kita kebetulan malam itu di Pidijaya. Di Pidijaya itu kebetulan kan kita ngopinya sama anak supir juga, sama anak apa namanya, teman-teman dari mobil juga, otomotif mobil kan, anak Iya. anak Terios, sama HSFTI. Mereka merapat Oh, bantu. anak CB ya? Ya, Fire. Terus setengah 4 pagi. Setengah 4 pagi mereka datang, Pak. Alhamdulillah. Bukannya tidur tapi datang nemenin gitu ya, membantu ya. Nah, itu luar biasanya. Karena kan komunikasi dan silaturahmi yang kita jaga. Jadinya siapapun bisa merapat sama kita. I like this. Nah, sekarang pertanyaan nih, saya balik nanya nih sama Mas, boleh nggak? Apa tuh? Oh, boleh apa? Kok nanyanya ke saya, Pak? Waduh. Iya dong, kan mewakili teman-teman yang lain. Ya wes, monggo. Bener kan? Mewakili teman-teman yang lain. Ya, Kan? monggo. Apa nih, masih ada waktu. Ya, tanya silakan monggo. Kapan nih masih ada waktu? Ada waktu apa, Pak? Ya, kita ngopi bareng lah. Cara Ngopi ada bareng dan di mana, Pak? Di Sabang. Waduh. Bingung jawabnya ya. Aduh, ya. Kalau ada sponsor, saya bakalan ke sana, Pak. Bukan cuma satu titik saja yang saya ingin pergi, cuman Kayaknya kenal itu alasannya. begitu banyak ya, Pak ya. Begitu banyak hal yang harus saya kerjakan, tapi begitu banyak juga yang saya inginkan. Tapi kalau ada sponsor, saya OTW. Siap. Kenal Nanti banget saya mungkin itu alasannya. Satu saat nanti kita bakalan ketemu, Pak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman lain ya. Kok saya jadi deg-degan ya dengan pertanyaan? Oke, dari VRC kenal. Persiapan apa aja untuk perjalanannya? Persiapannya. Nah, Siapkan jadi unit, siapkan hal-hal helm. yang harus dipersiapkan untuk touring ke Sabangnya. Apa tuh? Yang pasti siapkan duit dong. Ya, pasti dong. Iya. Nggak ada sih servis motor biasa aja, servis motor. Ganti yang udah habis ya, cek lagi. Kan tenaga juga sih, gitu aja sih, istirahat sebelum berangkatan. Nggak muluk-muluk. Karena saya kalau saya pribadi sih keseringan sih ilmu kata. Gimana tuh? Bisa sharing ke temen yang lain? Kapan? Nggak terlalu banyak persiapan. Karena motor kebetulan selalu ready, selalu dicek. Keadaan fisiknya ya?
Ya, keadaan fisik motor selalu saya cek. Walaupun itu nggak berangkat, walaupun itu berangkat, mau berangkat tetap saya cek juga. Jadi bukan motor standby yang di rumah, kapan mau touring baru dipakai, enggak. Tapi memang benar-benar motor yang harian saya gunakan. Iya, benar-benar itu tipsnya yang sangat aman sebenarnya teman-teman. Jadi saya juga mengambil satu hikmah, itu aja ketunas aja yang tiap hari dicek fisiknya motornya itu masih bisa menemukan kendala saat ke Sabang loh. Shock breaker belakang lepas itu padahal tiap hari katanya dicek ya, padahal tiap hari dicek tapi bisa menemukan kendala. Apalagi yang kita nggak pernah cek motornya terus kita touring, wah lebih bahaya lagi kemungkinan. Mungkin bisa mesinnya rontok, mungkin bisa patah tulang tengahnya motornya ya kan. Kita nggak pernah tahu, tapi ya apa boleh buat, jika ada kendala di tengah jalan hubungi langsung, bukan hubungi saya, bukan hubungi Petunas, tapi hubungi di region yang telah tersedia di Indonesia. Benar ya Otom ya? Bener dong. Ya, Oke, pertanyaan dari Saudara dong, Mas. selanjutnya M. Rizky Iza Ramadan, budget ke Sabang harus berapa ya? Budgetnya dari Pekanbaru ke Sabang berapa? kalau dari mana dulu nih? Dari Cianjur. Dari Pekanbaru aja dulu. Kalau dari Dari Cianjur nanti Pekanbaru. dihitung sendiri, gitu kan? Nggak mungkin Petunas hitungin kan. Ntar saya juga nanya dari Manado ke Sabang berapa tuh ya? Bingung jawab. Ya kalau untuk minyaknya, untuk BBM sendiri kan tadi udah kita bahas ya. BBM sendiri sih tadi kalau mesin standar itu 600 untuk minyak. Ya, pulang pergi. Oli ya di pulang pergi 600 untuk oli. Kita ganti itu 2 hingga 3 kali pulang pergi. Ya. Pergi 2 hingga 3 kali ganti. Nah kalau oli kan saya hitung sendiri kan penggunaan olinya seperti apa. Dan untuk penyeberangan itu sekitar 68 ribuan atau 70 ribu deh kita genapin. Itu motor aja atau sama orangnya? Satu motor satu orang. Satu motor satu orang digenapin dibulatin 70.000. Iya dia 68 ribu sebenarnya. Ferry ya, ferry. Oh ya Roro, penyeberangan Roro penyeberangan. Dan karena sekarang musim COVID, jadi saya buat rapid test. Oh iya, sekarang Iya memang kan, harus jadi kemana-mana harus ya jangan sampai kita jumpa dengan orang ataupun masuk ke kota orang kitanya dalam keadaan tidak sehat. benar. Jadi harus ada surat tertulis ya dari dokter. Oke, Ya, kita lanjut. Dari Ferry Kurniawan, cc motor Versanya berapa tuh? Berapa kata motor Versa cc-nya? Bisa di skip nggak sih pertanyaan dari Ferry itu? Kenapa? Bisa di skip nggak pertanyaan dari Ferry itu? Kalau nggak mau dijawab ya monggo. Itu kan tergantung dari Petunasnya ya. Saya kalau saya motor saya sih 200. 200 cc. Iya. Tuh, teman 200 cc. Pekanbaru, Sabang. No problem. Boleh. Oke, kita lanjut pertanyaannya ya. Versanya nggak berat, pakai triple box gitu ya. M. Dimas Aji. Emang nggak berat? Iya ya, saya pikir-pikir juga. Beratan motor Dimas Aji loh itu. Motor Dimas Aji itu Pioneer semua. Pioneer semua ya? Beratnya kemarin, iya. Malahan kemarin motor Dimas Aji itu saking beratnya, depannya bocor. Hasilnya. Saking beratnya. Motor Dimas Aji ya, bukan motor saya. Jadi lebih berat motor Dimas Aji ketimbang motor saya. Nah, kalau yang Dimas Aji itu shock breakernya yang depan bocor. Kalau Bapak main radio, shock breaker belakangnya cabut. Jadi gitu lebih berat ya. beban saya ternyata ya. Teman-teman, jadi bisa bayangkan aja ya teman-teman. Betapa berat apa enggaknya ya teman-teman. Kita lanjut.
Halo Pak Kres, selamat malam katanya. Dari Pak Ahmad Rifai. Selamat malam juga. Sampai Cirebon. Biasa jadi-jadian tuh. Iyalah, dijadiin lah. Sekarang aja sih butuh. Beda standar Bapak. Bukan Pin beda ceper jadian. dong yang maju mesin. Ini majunya ke atas mesinnya. Masuk Ceper bensin aja ntar. Apa aja yang harus dibayar nih Masuk selain bro. perjalanan jauh selain uang Pak? Dari Ujawelah, apa Ya. aja yang harus dipersiapkan ketika perjalanan jauh selain uang Pak? Nah ya, selain uang apa aja yang kita persiapkan? Tanya. Yang dipersiapkan itu doa dari teman-teman semua. Doa dari teman-teman semua. Itu yang utama ya. Ya. Itu kunci Itu utama ya. sangat dibutuhkan. Doa dari teman-teman semua, support dari teman-teman semua, sama izin dari istri. Iya, Gak dapat yang itu, aman deh perjalanan. aman, ya kan? Selalu aman. Tenang. Kalau udah dapet tenang ya. Oke, kita lanjut dari Cianjur lagi nih, dari Rizky nih. Jam berapa Perjalanannya gimana Pak? Ada begal nggak katanya? Kalau untuk ke atas sih begal nggak ada. Kalau dari Pekanbaru Nggak ke ada. atas ya, Aman Pekanbaru ya? ke Sabang, Iya bro. insya Allah begal nggak ada lah, aman Aman banget. aman. Walaupun jalan malam ya, insya Allah lah. Oke. Tapi kalau Karena yang Pekanbaru gimana, ke Cik? bawah, yang ragunan. yang itu bahaya Pak. Ya dari Palembang ke bawah, Palembang ke Lampung, Sabar aja. Palembang saya ke sangat Lampung. tidak recommended jalan malam itu. Masih zona Mesti kok. jalan siang ya Pak. Malamnya Harus siang. istirahat, siangnya Cak, jalan. semakin Cak, Jadi semakin kalau Cak. memang dari nyebrang dari Merak ke Bakahuni, ambil kapal subuh, Cak, Cak. jadi nyampe di Sumatera itu pagi, jam 7, langsung belar. Sorenya Lampung sampai Palembang. Jadi benar-benar jalan siang. Jangan Harus coba-coba jalan malam. memanfaatkan waktu ya. Ya, Jauhi kita harus atau hitung-hitungan. hindari teman. Jadi ada Jadi kalau pesan udah dari Tunas. dari Pekanbaru ke Sumbar ke atas, insya Allah lah. Aman. Jauh ke atas, insya Allah udah aman. Mati yang di atas tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya Yang di Pak atas ya. mati itu. Karena Nah. mungkin yang lainnya Kenapa, masih kenapa? masih ngopi atau asikan nonton kita ya Pak. Kita mau nanya yang mungkin jauh dari pemikiran yang lain. Kemungkinan, ini cuma kemungkinan aja ya Pak ya. Saya mau tanya nih, Tum, apa sih tujuan dari Pekanbaru ke Sabang? Tujuannya yang pertama, saya ingin membangkitkan kembali sih gairah teman-teman buat touring. Karena saya Membangkitkan lihat, kembali gairah teman-teman buat touring kembali. ya khususnya PRCI ya. Karena saya lihat memang ya kan saya paham kendala ekonomi saat ini memang sulit. Cuman jangan sampai kita melupakan ajang silaturahmi. Kebiasaan di rumah, kebiasaan cuman kopdar, kita lupa jalin silaturahmi. Sedangkan kita Dengan satu klubnya itu sama yang lain. ya, sedangkan kita levelnya adalah nasional, bukan internal aja, bukan lokal aja kan gitu. Harus kita jalin silaturahmi dengan yang lain-lain, region-region yang lain juga. Benar. Jadi tujuannya itu untuk menjalin silaturahmi ya. Tujuan touringnya untuk memperkenalkan PRCI jauh lebih dalam lagi ke pelosok-pelosok atau ke daerah-daerah yang mungkin harus ada ya kemungkinan itu. Jadi ibaratkan saya memikirkan tujuannya ini Pak Ketumnas untuk Sabang itu untuk satu, untuk memperkenalkan PRCI kepada bikers yang lain bahwa PRCI itu ada dan nyata, pelopor dan tersohor, dan
La Verza Rosa Nusantara. Itu termasuk. Saya bukan yang pertama bawa nama VRCI ke Sabang. Apa tuh Pak? Nah, Bukan yang kali ini. sebelumnya juga ketumnas sebelumnya Om Masukun Iya, Mas Kim udah pernah. yang pertama membawa nama Iya. VRCI ke Sabang. Itu 2016. Dulu ya. Nah, saya berkesempatan untuk kembali mengibarkan panji VRCI di Sabang lagi di 2010 sejak 4 tahun kan. 4 tahun maka saya kibarkan kembali. Itu Gunung. Mantap. Lagian saya sendiri pun kan sudah lama banget tidak ke sana, nggak ke Sabang. Sini. Tapi sebelumnya udah pernah ya Tum ya? Sudah, saya udah kangen Sebelumnya banget udah pernah. sama Sabang. Saya ke Sabang itu pertama kali tahun 2007. 2007. Itu udah belum ada Versa dong tentunya. Jelas belum ada. Ada. 2007 makanya. 2013. Iya, maka dari rindu banget ke jalan. Pegang senjata. Reload. Oke, berarti tujuannya itu kemungkinan karena saya nggak pernah podcast bareng Pak Dimas Ikun ya. Kemungkinan ini adalah hal yang saya tahu. Kemungkinan sama juga dengan Pak Dimas Ikun misinya ke Sabang itu apa? Selain memperkenalkan VRC itu ada dan nyata. Dan itu memang terbukti teman-teman sudah dua ketunas datang ke Sabang ya. Ya, semoga menjadi budaya sih untuk kedepannya. Dan tujuan saya yang kedua, saya launching sih. Soft Launching. Nah, teman-teman, bentar. Jangan, tolong di-keep dulu bentar ya. Tolong di-keep bentar. Ya, Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di podcast kami VRCI yang ada di manapun kalian berada. Yang baru bergabung, mohon dibantu like-nya, dibantu share-nya untuk kita memperkenalkan ketunas VRCI di akhir-akhir VRCI ini ya. Bukan maksud hati untuk mempromosikan ketunas main radio untuk selanjutnya atau apapun. tujuan kedua, setelah hasil berbicara diskusi dengan founder, dengan penasehat dan jajaran nasional, tujuan kedua kita adalah untuk soft launching lagi rompi. Tidak lagi rompi seperti yang sudah, tapi kedepannya rompi nasional ya Pak ya? Ya, sebelumnya kan rompi tuh. Iya. Nah, tapi kedepannya insya Allah kita akan memberikan emblem. Emblem aja, tapi rompinya beli sendiri. Benar, rompi beli sendiri dengan catatan rompi warna hitam sebagai wadahnya. Kulit. Ya, baiknya seperti itu. Biar seragam semuanya ya Pak ya. Sebagai bocoran, untuk di dada depan kita akan berikan ini. Nah, itu teman-teman bocoran ya. Berapapun yang nonton, berapapun yang ingin mengetahui, ini adalah bocoran launchingnya. Juga udah ada. Kalau mau dikepoin lagi, silahkan hubungi ketua wilayah masing-masing. Nah, itu ya teman ya. Mungkin ketua wilayah belum mengetahui atau ada yang sudah mengetahui, tapi belum memberikan informasi kepada region-regionnya yang ada di wilayah-wilayah masing-masing. Disinilah kalian dapat mengetahui sesuatu hal yang ingin terjadi di VRC ini nanti. Itu launchingnya toolkit terbaru dari pengurus nasional. Ya, itu adalah toolkitnya, bukan rompi lagi tapi emblemnya teman. Buat teman-teman member yang sudah ber-NRA, kalau pingin juga memiliki emblem tersebut, bisa langsung hubungi Niaga Nasional. Niaga Nasional. Jadi buat teman yang mau, silakan hubungi Niaga Nasional. Karena itu nggak bisa dibikin sendiri ya Pak ya. Untuk nasionalnya ya. Nggak boleh ya Pak. Kita satu pintu. Tapi kalau misalkan nih, nah ini, misalkan ketahuan, wih, dia nggak beli di Niaga, dia nggak beli di Nasional, tapi kok dia ada. Nah gimana tuh Pak? Wilayah kan sudah mengkoordinir semuanya. Ya. Region juga sudah mengkoordinir semuanya. Saya rasa region dan wilayah punya sanksi. Tahu sanksinya harus seperti apa. Tahu sanksinya ya. Benar. Dan ini kita kan nggak untuk sembarangan. kita, dari kita. Ini dari Iya. kita untuk kita, maka kita lah yang menjaganya. Benar. Benar kan?
Benar-benar sesuai dengan ADRT lah Pak ya. Coba Desa. Bicara Iya, ADRT betul sebenarnya sekali. saya takut Pak. Berhentinya ini. Jujur teman-teman, saya takut kalau berbicara ADRT ya. Desa. Karena takut salah berbicara, takut salah melakukan, nanti 5 kali 6. tamengnya ke saya itu, nih ADRT-nya lu udah salah ngomong, lu udah salah melakukan. Itu saya sangat takut. Jadi saya jujur ya ADRT itu sangat sangat harus dicontohi teman-teman. Karena sudah begitu banyak apa sih revisi apa ya? Ya, kemarin kita sempat di Mukernas 2018 untuk mengupdate Mengupdate visi dari ADRT. lagi ya. Jadi buat teman-teman yang kepo dengan ADRT khusus member ya, kalau prospek mohon maaf belum bisa membacanya atau diketahui ADRT-nya belum bisa, mohon maaf. Jadi cepat-cepatlah kalian mengejar untuk jadi member ya. Jadi member nggak mudah kok, saya lebih senang jadi prospek sebenarnya. Cuman ya apa boleh buat, itu yang sudah menjadi penilaian mereka terhadap saya. Jadi teman-teman jangan pernah putus asa buat yang prospek. Touring aja dulu ya kan, cari-cari tahu dulu dalam rumahnya kalian apa sih, gimana cara dibenahi, bener nggak Bang Tung? Benar sekali. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, bersama siapa Bapak pergi ke sana? Seperti saya sampaikan tadi, saya touring bersama Om Bobby dari Honda Tiger Mailing List Pekanbaru. Berdua saja. Berdua saja, berarti dua kuda Berdua besar. saja. Ya, 2 unit, 2 orang. Desa ini, PS3. Ya benar teman-teman. Pepatah mengatakan touring itu nggak harus ramai. Berdua pun bisa, sendiri pun bisa sebenarnya. Yang penting kuat mental dan ada niat. Benar ya Pak ya? Iya, touring ini kan melakukan perjalanan bersama-sama. Kalau sendirian solo ride dong. Solo ride ya. Jadi buat teman yang mengindahkan menunggu, misalkan prospek nih, ini saya sangat senang kalau berbicara tentang prospek Pak. Ya jadi buat kenapa itu? teman-teman prospek, saya sangat senang berbicara tentang prospek itu untuk membangkitkan gairah atau membangkitkan semangat para prospek untuk mengejar menjadi member. Mungkin ya ada yang gila atribut, ada yang gila dengan stiker, itu gampang lah. Kalau udah jadi member cepet kok dapatnya, gampang dapatnya, yang penting ada ini. Bener gak ya Pak ya? Kalau duit itu bisa diatur, yang penting tunjukkan dulu loyalitas. Apresiasi akan selalu ada dari region-region. Tuh ya, buat para prospek, kalian harusnya menjadi apa ya, terbangun motivasinya. Saya harus jadi member yang loyalitasnya tinggi buat VRCI, membangun VRCI. Dan ternyata VRCI itu bukan cuma satu region aja, sudah beberapa region yang ada di Indonesia ini, dan itu semua tergabung dalam satu pengurus nasional. Satu kelompok, bukan satu orang maksudnya gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan berpikiran hal-hal yang aneh ya. Oke, kita lanjut. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, kita cek dulu. Sementara kita cek, Bapak Petunas bisa menceritakan apa yang telah dilakukan di Sabang. Silahkan Pak. Ya, selama di Sabang sih menikmati kopinya yang pasti ya kan. Menikmati kopi di pinggir pantai yang siapa sih yang nggak tahu pantai Sabang indahnya gimana. Ini Rizal Mandai muncul nih di komentar. Iya. Rizal Mandai yang muncul di komentar ini. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Cuman Rizal yang muncul. Oke, ada yang tanya tuh. Mahede Pane, Syuja Pane, Ketum pulang ke Pekanbaru kapan dan lintas mana? Tuh. Wah, saya ngelintasin daerah dia soalnya. Kemarin pas lewat nggak jumpa sama beliau. Pantesan dia nanya. Jadi kemungkinan, iya, saya nyari tahu itu. Kemungkinan saya balik via timur lagi, lintas timur lagi. Dan untuk jadwalnya sih 3 hari dari sekarang, 3 hari dari hari ini akan arah ke Pekanbaru. 3 hari dari sekarang.
Ya, besok pagi saya sudah nyebrang balik ke Banda Aceh. Itu nyebrang balik ke Banda Aceh dan siangnya akan lanjut lagi jalan ke Medan. Oh, mau terus ke malam Medan, ke Medan. teman-teman. Iya, Iya. kemungkinan malamnya siangnya akan lanjut ke Medan. Jadi malam di Medan. Jadi untuk teman-teman di Binjai, sekitaran Sumatera Utara, kita merapat di Medan. Tuh, buat versi Medan, tolong dihadang Pak Ketumas ajak ngopi, tapi jangan di Diksar. Buat teman-teman yang belum mengerti Diksar itu apa, tolong japri saya. Kalau belum paham tentang Diksar ya. Karena kebanyakan bikers, Diksar itu ngasih makan berlebihan, ngasih kopi berlebihan. Terus pokoknya yang berlebihan lah. Sebenarnya Diksar itu menurut saya bukan seperti itu. Diksar itu kan tapi adalah Medan sebuah luar biasa. Nah, Medan juga sebenarnya. Medan udah luar biasa. The best Medan. Udah. Kalau Ketumas sudah bilang gitu Medan, udah Medan siap. Medan, Binjainya kemarin merapat ke Medan. Dirjen Binjai. Manado kapan merapat ke Medan? Nggak bakal nyesel kalau silaturahmi ke VRT Medan ataupun VRT Binjai. Keren banget. Iya sih. Aduh, Medan. Apa kabar kalian di sana? Aduh, Medan. Ya, tolonglah dijaga. Makanya kalau balik ke Bekasi main di Sumatera. Jangan ke TWRC terus. Aduh, ketawa lagi. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Mana tadi? Izin Pak, boleh nggak untuk jajaran Pengnas dan Pengerek serta member-member region dilakukan juga agar kita saling kenal dan mengenal secara dunia maya. Itu maksudnya gimana ya? Gimana? Izin Pak dari MHD Rio Putra Siregar. Izin Pak, boleh nggak untuk jajaran Pengnas dan Pengerek serta member-member region di siaran langsung juga agar kita saling mengenal dan saling kenal secara dunia ini. Ya nggak muat lah di sini. Ini kan terbatas. Iya. Coba di-add aja medsos masing-masing region kan gitu. Jadi bisa saling kenal dengan region-region yang ada. Bisa komunikasi silaturahmi juga dengan region-region yang ada. Kan medsosnya sudah tersedia, tinggal di-add. Benar, Pak Umas? Benar. Dari sentral, dari region 28. 28 siapa sih, Pak? 28 sentral itu ketua wilayah itu. Iya. Orang setelah hebat melakukan perimpukan baru Sabang ini, apa lagi yang sampai periode saat ini? Nah, tentu apa tuh? Kalau untuk periode saat ini, saya rasa waktu saya sudah sangat mepet. Jadi ya nggak ada planning apa-apa lagi. Biarkan yang selanjutnya berkarya. Biarkan yang selanjutnya untuk berkarya. Berarti karena kan terakhir bulan 10 kita harus munas. Oh, bulan 10 munas, teman-teman ya. Iya, bulan 10 munas. Jadi ya mau berbuat sesuatu lagi kan nggak mungkin bulan depan saya jalan lagi kan sangat nggak mungkin. Iya, mepet banget waktunya. Gitu. Berarti terakhir programnya itu yang tentang launchingnya toolkit ya, berupa emblem. Ya, itu terakhir. Jadi buat pengurus wilayah yang ada yang lagi nonton atau teman-teman region yang lagi nonton, ini salah satu launchingnya dari Ketumas untuk toolkit terbarunya. Bukan lagi rompi tapi emblem nasional yang akan diberikan ya Pak ya. Ya. Untuk benar. lebih jelasnya mungkin tanya ke sekretaris nasional atau gimana Pak? Ya, sekretaris nasional ataupun niaga nasional.
niaga nasional ya. Untuk lebih jelasnya ya Nun, ya supaya nanti nggak bingung menyampaikan pesan ke member lain mungkin atau ke prospek yang baru mau naik jadi member mungkin supaya nggak simpang siur berita yang ada ya Nun, ya. Jadi Benar. begitu panjang ya perjalanannya Bapak Tunas kita, begitu juga terlihat sehat dan bugar ya, berkat kopi dan apa itu namanya vape-nya ya, ngefull terus ya Pak ya. Air putih, jangan kopi terus, air putih juga. Iya, air putihnya juga tuh, itu nggak disponsorin tuh ya. Maka ditutup. Jangan-jangan karena ditutup ya. Kalau ada Iya. yang mau sponsorin ya silahkan lah. Jadi buat teman-teman yang mau memanggil Pak Ketumnas untuk main di regionnya, mohon sponsorin beliau untuk tiket ataupun uang perjalanan beliau ke region Anda masing-masing. Nanti kan karena kan yang nonton nanti banyak yang nonton nih. Ntar pada ngomong, Medan udah ke sono, masa Pak Ketumnas ke Medan bisa, ke Binjai bisa ya kan. Sedangkan ke Manado nggak bisa, sedangkan ke Jakarta nggak bisa, ke Bekasi nggak bisa. Itu mungkin nanti akan menjadi pertanyaan bagi teman-teman. Jadi mohon teman-teman mau mendaftar, mohon untuk memberikan uang tiket, uang jalannya ya. Bercanda tapi dalam ya gue. Aduh, ya Allah. Mantap Pak Tung, kami tunggu penjajahannya di Bengkulu ya Pak. Tuh buat Bengkulu silakan diberikan uang tiket biar Pak Ketumnasnya datang ke sono ya kan. Oke, mungkin teman ada lagi yang ingin ditanyakan. Jika sudah tidak ada mungkin sampai di sini aja karena melihat Pak Ketumnas juga harus butuh istirahat untuk melakukan perjalanan hidupnya karena nggak selamanya di Sabang Pak Ketumnas kita. Kalau dia di Sabang kemungkinan penggulnya akan mengirimkan surat mutasi ya dari Pekanbaru ke Sabang regionnya. Ya besok Oke. pagi kan udah harus berangkat juga balik. Iya, besok pagi harus sudah berangkat. Jadi perbedaan waktu atau tempat membuat kita menjadi apa namanya terjaga. Tapi tali silaturahmi kita terhadap region-region yang lain nggak akan pernah putus. Dan tetap kita imbangi satu sama yang lain. Buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak dari saya Fernando Sinaulan, Humas Nasional bersama Ketumnas Bapak Mahendra Jo bersama teman-teman dan jajaran seluruh Pengnas yang ada mengucapkan terima kasih banyak sudah malam ini dan salam dari BRCI ada dan nyata dan tersohor La Versa Nusantara. Kami ada dan nyata, salam dari kami. Terima kasih banyak Pak. Sampai bertemu di lain waktu. Hati-hati dalam perjalanan. Sampaikan salam kami kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Salam, bye bye. Thank you.